Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernia Ramdhani dari kelas HK24C1 dengan NIM 4424197. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tahapan persidangan perkara perdata di pengadilan negeri, mulai dari pendaftaran penggugatan hingga putusan hakim. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian susulan akhir semester. Nah, untuk yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Tahapan pertama dalam persidangan perdata adalah pendaftaran gugatan. Penggugat mendaftarkan gugatan secara tertulis ke Paniteraan Pengadilan Negeri dengan membayar panjar biaya perkara. Gugatan juga harus memuat identitas para pihak, posita atau dasar gugatan, serta petitum atau tuntutan hukum. Setelah itu, perkara dicatat dalam register dan ketua pengadilan menetapkan majelis hakim serta hari sidang. Nah, untuk tahapan yang kedua adalah pemanggilan para pihak. Tahapan selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Penggugat dan tergugat dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita untuk hadir di persidangan. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mengetahui adanya perkara dan dapat menggunakan haknya di persidangan. Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah sidang pertama dan mediasi. Pada sidang pertama, hakim memeriksa kehadiran para pihak. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hakim wajib mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Namun, jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. Nah, di tahapan keempat kali ini adalah pembacaan gugatan. Setelah mediasi dinyatakan gagal, penggugat atau kuasanya membacakan surat gugatan di hadapan majelis hakim. Pada tahap ini, hakim dapat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan apabila diperlukan. Nah, untuk tahapan yang kelima adalah jawaban, replik, dan duplik. Tahap selanjutnya adalah jawab-menjawab. Tergugat menyampaikan jawaban yang dapat berisi eksepsi, jawaban pokok perkara, serta gugatan balik atau rekonvensi. Kemudian, penggugat mengajukan replik sebagai tanggapan atas jawaban tergugat. Setelah itu, tergugat menyampaikan duplik sebagai tanggapan terakhir dalam tahap jawab-menjawab. Nah, untuk tahap yang selanjutnya atau tahap keenam adalah pembuktian. Setelah tahap jawab-menjawab selesai, persidangan masuk ke tahap pembuktian. Para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya seperti bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hukum acara perdata, berlaku prinsip bahwa siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Nah, untuk tahapan selanjutnya atau tahapan ketujuh adalah kesimpulan. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulannya berisi rangkuman fakta, alat bukti, serta pendapat hukum masing-masing pihak. Untuk tahapan selanjutnya atau tahapan yang terakhir adalah putusan hakim. Tahap terakhir adalah putusan hakim. Majelis hakim bermusyawarah dan kemudian membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tahapan persidangan perdata bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak serta mewujudkan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.